Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini saya Ulfatur Rahmah dengan NIM T20197061 sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita buka perkuliahan kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang permainan domino dengan konsep matematika. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas oleh para pemateri. Yang pertama yaitu media permainan domino yang akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media permainan domino. Permainan adalah suatu proses yang lebih menarik dan menghibur terutama dalam proses pembelajaran. Model ini dirancang tetap berpedoman pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan adanya aktivitas belajar sambil bermain, sehingga terkesan siswa tidak merasa bosan. Adapun karakteristik dalam penggunaan permainan diantaranya setiap permainan harus memiliki tujuan. Adanya peraturan yang harus diikuti siswa, adanya kompetisi untuk menempuh tujuan yang ingin dicapai, adanya tantangan untuk menambah daya tarik permainan serta imajinatif dan menghibur. Media pembelajaran permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa dalam pembelajaran seperti yang kita ketahui. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang aktif. Media pembelajaran permainan mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif. Dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran permainan, peranan guru tidak kelihatan, tetapi interaksi antar siswa menjadi lebih menonjol. Dengan media pembelajaran permainan, setiap siswa menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Permainan domino adalah permainan yang sistemnya mudah dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Permainan domino pada umumnya berupa kartu yang terbuat dari kertas sedikit tebal, berukuran kecil, biasa berbentuk persegi panjang, dan pada setiap kartunya terbagi menjadi 2 bidang. Dengan setiap bidangnya memiliki nilai yang ditentukan oleh jumlah angka 0 sampai 6 dalam bentuk bulatan. Permainan domino ini biasa dimainkan oleh beberapa orang yang nantinya memainkannya dengan mencocokkan kartu yang satu dengan kartu yang lain. Namun, memiliki nilai angka yang sama atau memiliki jumlah bulatan yang sama. Dalam permainan domino ini bersifat bersaing dan menjatuhkan lawan sehingga adanya pemenang yang memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi para pemainnya. Sudah, Mbak. Disampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu domino matematik yang akan disampaikan oleh Mbak Eli dan Mbak Lia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan matematik.
Pada permainan domino digunakan ini merupakan sebuah inovasi, di mana untuk menarik daya minat siswa untuk mempelajari hitung. Tentunya juga mengasah kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Domino matematik menurut Sundayana merupakan sebuah kartu matematika yang menyerupai kartu domino. Kartu domino matematika berbagai pasangan soal dan jawaban, dan permainan ini dapat dimainkan oleh 2-4 orang. Matematika dapat disebut salah satu dalam matematika. Jadi misalkan kita mau menerapkan mainan ini dalam suatu kelas itu bisa kita bagi, karena nggak mungkin dalam satu kelas siswanya hanya 4. Misalkan ada 10 siswa, jadi nanti kita bagi menjadi kelompok. Isinya 4 orang itu. 2-4 orang itu. Kemudian media permainan Dominotrix merupakan sebuah permainan untuk menyusun potongan kartu domino berisi soal. Yang guna soal tersebut berisi jawaban yang nantinya untuk menyesuaikan urutan kartu domino yang keluar. Jadi di sini dituntut untuk menyelesaikan soal yang ada di kartunya tadi. Jika menghitung itu dengan dan bagaimana caranya supaya mereka berlatih menghitung gitu, cara bermain. Kemudian untuk materi selanjutnya saya Mbak ya. Kemudian tim Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permainan ini dapat membantu merangsang aktivitas otak karena memerlukan fokus, perhatian, konsentrasi, dan strategi. Permainan ini juga menantang tingkat ketepatan siswa dalam menghitung, namun tetapi dalam suasana yang menyenangkan, sehingga siswa yang sebelumnya pasif dalam pembelajaran bisa aktif. Pembelajaran menggunakan kartu domino ini dilatar belakangi adanya strategi belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif belajar dengan cara merubah metode pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Dengan permainan menggunakan domino matematika ini, peserta didik dilatih kemampuannya menghitung di luar kertas atau tanpa mencoret kertas, agar peserta didik lebih menjadi kreatif dan terus mengingat materi pembelajaran matematika di dalam permainan domino ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan, terima kasih. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu alat dan bahan dan langkah pembuatan media yang akan disampaikan oleh Mbak Risa. Kepadanya kami persilahkan. Mbak Risa? Iya, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk domino matematik, yaitu yang pertama kertas manila berwarna kuning 2 lembar, yang kedua kardus, selanjutnya pensil, penghapus, spidol merah, lem kertas, gunting atau cutter, penggaris, kemudian soal-soal yang telah disiapkan. Untuk langkah-langkah pembuatan media, yaitu yang pertama, potong kardus dan kertas manila menggunakan gunting atau cutter membentuk ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm masing-masing sebanyak 28 lembar. Yang kedua, tempelkan semua kertas manila dengan kardus yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, setelah semuanya tertempel, beri garis di tengah bagian kartu seperti gambar.
Setelah semuanya sudah selesai diberi garis tengah, masukkan angka atau soal-soal yang telah disediakan sebagai berikut. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu aturan permainan yang akan dijelaskan oleh Mbak Faizah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan permainan. Yang pertama, permainan dilakukan dengan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 4 orang. Pemain duduk melingkar, salah satu pemain mengocok kartu dan membagi kepada semua pemain dengan jumlah yang sama sebanyak masing-masing 7 kartu dengan kartu dalam posisi telungkup atau tertutup. Setiap awal permainan diurut dengan bala atau kartu dengan nomor terkecil dan meletakkan kartu di tengah-tengah pemain. Pemain mengeluarkan bala searah jarum jam. Semua pemain memperhatikan kartu pembuka dan berusaha mencari yang nilainya sesuai dengan kartu pembuka. Semua pemain memperhatikan kartu yang ditaruh pemain lain sudah tepat atau belum. Jika sudah, maka giliran pemain selanjutnya menaruh kartu yang senilai pada kartu yang posisinya paling ujung, baik ujung kanan atau kiri. Begitupun seterusnya. Jika ada salah satu pemain yang sudah giliran menaruh kartu namun tidak memiliki nilai yang tertera, maka dilanjutkan dengan pemain selanjutnya. Pemain yang tidak mempunyai kartu tersebut diperbolehkan menaruh kartu kembali jika sudah mendapat gilirannya kembali. Permainan itu berlanjut beberapa putaran dan semua pemain mempunyai kesempatan yang sama dalam menaruh kartunya. Yang terakhir, permainan selesai jika kartu salah satu dari pemain telah habis, maka dihitung siapa yang menyisakan nilai kartu terbanyak. Itulah yang kalah. Baik. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang petunjuk penggunaan yang akan dijelaskan oleh Mbak Aam. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan. Yang pertama yaitu salah satu anggota yaitu mengocok kartu dan membagikan kartu domino kepada 4 orang pemain dengan masing-masing 7 buah kartu domino. Yang kedua, salah satu pemain yang mendapatkan angka 0, maka dia berhak mengeluarkan kartu terlebih dahulu. Yang ketiga, pemain yang memiliki bala 0, maka selanjutnya yang kedua harus menyamakan pemain yang pertama. Misalkan 2 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 0. Lalu yang keempat, pemain ketiga akan mengeluarkan kartu misalkan akar 4 sama dengan 2, maka hasilnya 2. Maka pemain selanjutnya atau ketiga bisa mengeluarkan angka 2. Yang kelima, pemain keempat akan mengeluarkan kartu dengan hasil operasi hitung yang sama dengan hasil operasi hitung yang di tengah meja. Misalkan 0-2, yakni hasilnya bisa mengeluarkan kartu 1--1 ditambah 1 sama dengan 0. Yang terakhir, setelah pemain keempat mengeluarkan kartu, maka selanjutnya giliran pemain pertama yang mengeluarkan kartu lagi, kedua, ketiga, dan begitu seterusnya berputar seperti arah jarum jam. Apabila salah satu pemain tidak memiliki jawaban dari kartu sebelumnya, maka bisa di-skip, yakni dilanjutkan kepada pemain selanjutnya. Artinya, pemain yang tidak mempunyai kartu dengan hasil yang sama dengan kartu di meja, kartunya tidak akan berkurang yang nantinya akan menghambat kemenangan pemain tersebut. Cukup sekian moderator, terima kasih. Baik disampaikan terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu percobaan media yang akan dijelaskan oleh Mas Wahab dan Mbak Nana. Padanya kami persilahkan.
Oke, bisa dimulai PPT-nya. Siapa Mbak Nana ya? Mbak Nana bisa di tampilan full screen PPT-nya. Iya. Lah. Oh, sebentar saya share screen dulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari media pembelajaran yang kami buat, yaitu tentang percobaan media pembelajaran dominatik atau bisa disebut domino berbasis matematik. Aturan main dominatik pada umumnya yaitu dengan menyamakan hasil antara salah satu sisi kartu yang kita miliki dengan salah satu kartu yang ada di tengah meja. Seperti contohnya di sini ada kartu 1/1. Kemudian misalnya yang kita miliki adalah akar 1 dengan -1+1, maka kita boleh mengeluarkan kartu tersebut karena hasil dari akar 1 adalah 1. Jadi hasil dari kartu yang kita miliki yaitu akar 1 ini sama dengan hasil kartu yang di meja misalnya. Kemudian cara meletakkan kartu yang kita keluarkan yaitu dengan menutup sisi hasil yang sama. Nah, nanti biasanya pada permainan domino itu ditutup sisi dengan hasil yang sama. Namun di sini kita tidak menutup kartu dengan hasil yang sama tersebut biar lebih jelas bahwa hasilnya di sini sama. Seperti itu. Untuk materi pada dominatik sendiri itu bervariasi, tidak hanya untuk operasi hitung. Akan tetapi di sini kita menggunakan materi operasi hitung karena di sini target yang kita targetkan yaitu objek yang kita targetkan yaitu pada siswa SD maupun SMP. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelasin oleh Mbak Nana. Monggo dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan seperti yang dijelaskan Mbak Am tadi, cuma saya ingin menampilkan cara kerjanya kalau ditampilkan di PPT. Mas Wahab minta putarkan itu slideshow-nya. Yang ini kan ya? Iya, yang slide 2. Sudah. Sebentar. Diputar, Mas. Tampilkan full. Sudah. Gak kelihatan di aku. Ini sudah full. Gak muncul. Gak muncul.
Coba biar aku yang nambah yang presentasi dah. Aku buka PPT-nya. Ada suaraku? Ada. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya sama Mbak Aam. Di sini saya akan menampilkan jika menampilkan cara kerjanya. Pertama kan bala 0 yang terkecil yaitu 00 yaitu ada pada siswa 1. Jadi siswa 1 yang mengeluarkan bala tersebut. Kemudian bermainnya searah jarum jam, jadi lanjut ke siswa kedua, yaitu menampilkan hasil dari operasi yang hasilnya 0, yaitu akar 4 dikurangi akar 4 per 22. 2 min 2, karena 2 min 2 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya siswa ketiga mengeluarkan bala yang hasilnya nanti sama seperti akar 4 atau 0. Yang hasilnya akar 4 adalah 2. Dan kemudian siswa keempat. Untuk seterusnya berjalan searah jarum jam sesuai dengan operasi yang muncul pada bala yang dikeluarkan. Yang hasilnya 1 untuk siswa 3 kan operasinya 5 dikurangi 4 dikali 1, hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. Dan untuk yang siswa tidak memiliki kartu yang sesuai dengan angka yang ada sudah dikeluarkan, nanti akan muncul atau di-skip untuk lanjut ke siswa yang lainnya. Intinya permainannya, muncul skip seperti itu jika tidak memiliki kartu yang sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan atau sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Wahab. Kepadanya kami persilahkan. Oke, bisa kita simpulkan ya untuk media pembelajaran yang kita buat yaitu dominatik. Apa itu dominatik? Dominatik adalah permainan domino dengan berbasis matematika. Nah, di sini materi yang disediakan pada dominatik tersebut itu tidak hanya operasi hitung, melainkan bisa menggunakan materi-materi yang lain seperti logaritma, atau bisa digabungkan logaritma dengan eksponen dan materi-materi yang lain. Bisa menggunakan aljabar sesuai dengan kehendak atau keinginan dari pembuat dominatik sendiri. Untuk kedepannya yang kita harapkan dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam belajar matematika yang lebih menyenangkan dan lebih efisien. Diharapkan kedepannya juga dominatik tersebut bisa diterapkan oleh sekolah dasar
maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Karena kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dominatik sendiri tidak hanya berpacu pada operasi hitung. Materinya tidak hanya berpacu pada operasi hitung, yaitu juga materi ini bervariasi, fleksibel, tergantung dari keinginan atau kehendak dari pembuat dominatik sendiri. Jadi materi yang dibuat nanti sesuai dengan target yang diharapkan. Yaitu seperti materi SD, mungkin di SD itu ada operasi hitung dan lain-lain. Di SMP mungkin ada aljabar, kemudian di SMA ada logaritma dan eksponen, seperti itu. Sekian dari kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.